Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, hari kiamat merupakan hari kebangkitan seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dan semua makhluk ciptaan Allah. Kapan datangnya kiamat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda jika kiamat itu akan tiba. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu sudah dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih, dan salah satunya adalah munculnya Imam Mahdi. Tanda-tanda tentang kelahiran dan kemunculan Imam Mahdi ini terdapat dalam beberapa hadis. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi itu dari keluargaku, dari keturunan anak Fatimah. Sunnah Abu Daud. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi dari keluargaku, lebar dahinya, mancung hidungnya. Pada masanya dunia penuh keadilan dan kedamaian serta kejujuran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan. Ia akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian kelahiran atau kemunculan Imam Mahdi ditandai dengan 3 kejadian yang terjadi sebelum kelahiran atau kemunculannya. Yang pertama yaitu terjadinya 2 gerhana matahari dan bulan yang akan terjadi di bulan Ramadan. Ini didasari dengan sudah banyaknya para ahli hadis yang meriwayatkannya, salah satunya dari Ibn Hajar Al-Haytami di kitab Al-Qawl Al-Muqtashar, yaitu sebelum kedatangan Imam Mahdi akan berlaku secara berturut-turut 2 gerhana pada bulan Ramadan. 2 gerhana ini sudah terjadi pada tahun 1981 dan 1982 pada bulan Ramadan. Maka tanpa disadari, kemunculan Imam Mahdi ini sudah terjadi. Kemudian tanda yang kedua yaitu munculnya bintang berekor. Dalam hal ini juga sudah diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, salah satunya Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, yaitu sebelum kemunculan Imam Mahdi, sebutir bintang berekor akan muncul dari arah timur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengatakan hal ini sebelumnya, bahwa antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu ialah munculnya bintang berekor atau komet. Hal ini pun sudah terjadi. Bintang berekor atau komet ini pernah melintasi bumi dari timur ke barat pada tahun 1986. Berarti kejadian tersebut sudah terjadi sesudah gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982. Kemudian tanda yang ketiga yaitu terjadinya perang di bulan Syawal. Tanda ini juga diriwayatkan oleh ahli hadis, yaitu oleh Allamah Muhakkik Asy-Syarif Muhammad Ibn Abdul Ar-Rasul dalam kitab Al-Issatu li Asyrat Is-Sa'ad, yang berbunyi, akan ada huru-hara di bulan Syawal, yaitu bulan ke-10 dalam kalender Hijriah. Pembicaraan tentang perang di bulan Zulkaidah, yaitu dalam ke-11 dalam kalender Hijriah. Dan pecahnya perang di bulan Zulhijjah, yaitu bulan ke-12. 3 bulan yang disebutkan dalam hadis ini kebetulan bertepatan dengan bulan-bulan berkecambuknya perang Iran dan Irak. Pemberontakan atau huru-hara pertama atas Iran berlangsung pada 5 Syawal 1398 Hijriah atau 8 September 1976, dan perang meletus antara Iran dan Irak pada bulan Zulhijjah 1400 Hijriah, yaitu bulan Oktober 1980. Bila kita perhatikan satu persatu bahwa semua tanda-tanda itu
terjadi dalam jarak tahun yang dekat. Lalu, apakah hal itu menunjukkan kalau Imam Mahdi telah lahir? Tanda-tanda yang Nabi kabarkan ini benar-benar telah terjadi sekitar dari tahun 1976 hingga tahun 1986. Jika berdasar kepada hadis-hadis Nabi tadi, maka Imam Mahdi akan muncul ketika telah terjadi tanda-tanda tersebut. Jika demikian, di mana Imam Mahdi sekarang? Hadis tentang kemunculan Imam Mahdi itu bahasa kiasan yang bisa kita andaikan bahwa beliau telah hadir, dalam artian telah lahir, bukan telah muncul keberadaannya. Kemungkinan Imam Mahdi telah lahir yaitu hadir di dunia ini pada tahun 1981 atau 1982 ketika terjadinya 2 gerhana dalam 1 bulan Ramadan dulu. Jika Imam Mahdi telah dilahirkan pada tahun 1981, maka umur Imam Mahdi sekarang sekitar 36 tahun, seperti diceritakan bahwa Imam Mahdi akan menampakkan dirinya ketika berumur 40 tahun. Seperti Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Rasulullah SAW bersabda, akan dibayat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Jika ketika umur 40 tahun Imam Mahdi mulai menampakkan dirinya dan memimpin dunia ini, jika umur kepemimpinan beliau yang 40 tahun dikurangi 36 tahun umurnya sekarang, maka diperkirakan 4 tahun lagi Imam Mahdi akan memimpin. Secara perhitungan kasar, ini kemungkinan Imam Mahdi akan muncul dengan cara dibaiat oleh sekitar 313 orang ulama di samping Ka'bah. Seperti yang sudah diketahui bahwa munculnya atau kehadiran Imam Mahdi ini terjadi di saat dunia ini berada dalam huru-hara, kacau balau, peperangan dan pembunuhan di mana-mana, maka munculnya Imam Mahdi ketika itu untuk mengamankan dunia kembali dalam pemerintahannya yang adil. Rasulullah SAW bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlul baitku, namanya serupa namaku dan ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Perhatikan dan amati baik-baik setiap kejadian yang telah terjadi akhir-akhir ini. Berawal dari tahun 2017 untuk ke tahun 2021, sekitar 4 tahunan. Selama 4 tahun ke depan diperkirakan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Peperangan yang akan mematikan begitu banyak nyawa manusia, pembunuhan di sana-sini, dunia menjadi huru-hara. Tak pernah terjadi lagi dalam sejarah manusia kekacauan yang seperti itu lagi nanti. Maka di saat itulah Allah izinkan Imam Mahdi menampakkan diri untuk memimpin manusia dan memerintah dunia ini dengan keadilan dan keamanan. Pada waktu Imam Mahdi muncul, dunia dalam kondisi kacau, kemaksiatan merajalela, perang antara negara melanda dunia, perang saudara menjalar, perang antara kelompok, suku, etnik, golongan, organisasi dan aliran terjadi di mana-mana. Penguasa menindas, menginjak, memeras, dan merampas hak rakyatnya. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, yaitu bom nuklir akan diledakkan, menyebabkan radioaktif bertebaran di seluruh dunia, membunuh begitu banyak umat manusia. Radioaktif bumi akan terganggu dan sistem teknologi listrik tidak mampu untuk berfungsi lagi, maka menyebabkan sistem teknologi elektronik, pesawat tempur, tank, senjata-senjata canggih tidak mampu berfungsi lagi. Dunia kembali seperti zaman dahulu, di mana berperang dengan menggunakan senjata-senjata kuno seperti pedang, anak panah, pasukan berkuda dan sebagainya. Imam Mahdi tidak akan turun sebelum kita mengalami masa yang sulit-sulitnya. Allah akan menguji sampai titik penghabisan iman kita. Kebanyakan umat tertipu pada awal kemunculan Imam Mahdi. Sebagian besar akan menolak dan enggan berbaiat karena tipisnya iman di dalam dada. Bahkan tidak sedikit yang memusuhi seorang Imam Mahdi walaupun sebelumnya sangat menanti kehadirannya. Penduduk kota Mekah dan Madinah pun tidak luput diuji dengan gempa bumi,
dengan sangat-sangat dahsyat untuk mengeluarkan kaum munafik dari kota suci. Jadi, pengikut Imam Mahdi nanti hanya sedikit, tetapi dengan kualitas iman yang telah teruji. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, kita hendaknya bersiap diri untuk menghadapi semua ini. Pengikut Imam Mahdi bukan orang sembarangan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijadikan sebagai pengikutnya Imam akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.